Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Nah, yuk sekarang Koko Hansen mau bawa firman ya. Koko Hansen mau cerita-cerita. Nah, sebelum kita mendengar firman, kita doa dulu yuk. Kita doa sama-sama ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah pakai kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, membukakan hati kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini Koko mau cerita tentang 10 firman Tuhan, 10 hukum Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak 10 hukum Tuhan itu apa aja? Nah, Koko hari ini mau fokus di hukum yang kedua. Nah, tahu nggak hukum kedua apa? Nah, yuk kita sama-sama baca ya. Kita baca di Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Kita buka bareng-bareng ya. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Koko bacain ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, jadi adik-adik, hukum kedua itu apa? Jangan menyembah patung, apapun yang menyerupai yang ada di bumi. Itu intinya. Nah, kenapa sih kok nggak boleh nyembah patung? Nah, untuk supaya kita lebih ngerti, Koko mau cerita ya. Koko mau cerita tentang bangsa Israel. Nah, jadi ceritanya, waktu itu bangsa Israel udah keluar dari Mesir nih, kan udah dijajah di Mesir lama, dijajah sama Firaun, akhirnya bangsa Israel bisa bebas. Wah, seneng dong, bersyukur sama Tuhan. Nah, udah akhirnya bangsa Israel tahu nih, wah mereka nih umat pilihan Tuhan, Tuhan sayang sama mereka. Nah, bahkan waktu ini sekarang mereka lagi jalan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan gitu ya. Nah, di tengah-tengah jalan, sampailah bangsa Israel di namanya Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai ini, bangsa Israel akan menerima 10 hukum perintah Allah. Dan juga banyak perintah-perintah lain gitu ya. Nah, jadi ceritanya ini, Musa lagi naik ke Gunung Sinai. Musa lagi menerima perintah-perintah Tuhan. Nah, yang ini perintah-perintahnya lebih untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kayak gimana cara membuat kemah suci, gimana cara memberikan persembahan yang benar supaya Tuhan berkenan, gitu-gitu. Gimana cara memberikan hukuman kalau ada yang berkelahi, gitu. Jadi untuk perintah-perintah untuk sehari-hari itu. Nah, uh, selesai uh, selesai Musa menerima perintah Tuhan, turun dari Gunung Sinai dan menyampaikan semuanya ke bangsa Israel. Nah, bangsa Israel menerima nih dengan senang hati. Mereka bilang, apapun yang Tuhan perintahkan, kami akan lakukan. Wah, hati Musa senang dong. Wah, ini bangsa Israel sudah sangat percaya nih sama Tuhan nih. Wah, pasti Tuhan juga senang dan akan memberkati gitu ya. Ya akhirnya mereka senang dan kemudian besoknya lagi, Musa kembali naik ke gunung nih. Nah, sekarang mau dikasih firman Tuhan, 10 perintah Tuhan. Nah, tapi bareng-bareng Musa itu ada ikut Harun dan 70 orang tua-tua Israel gitu ya. Jadi nggak cuma Musa aja, tapi Harun sama tua-tua Israel juga tetap ikut Musa gitu ke Gunung Sinai. Nah, di tengah-tengah perjalanan, jadi dia udah sampai kira-kira di tengahnya gunungnya Sinai itu. Nah, lalu Tuhan datang berfirman pada mereka. Nah, di situ Tuhan mengadakan perjamuan gitulah ya, kayak pesta. Mereka bersuka cita, benar-benar merasakan wah Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang sama mereka gitu ya.
ke Musa, Harun sama 70 tua-tua Israel gitu. Wah, udah nih, udah pesta, udah merasakan kasih Tuhan. Akhirnya Harun dan 70 tua-tua ini turun ke gunung, udah balik ke bangsa Israel gitu kan. Nah, tapi Musa diperintahkan Tuhan untuk naik lagi sampai ke puncak Gunung Sinai. Nah, di situ baru dia menerima 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan. Nah, ya barulah di puncak gunung ini kan 10 firman Tuhan ya, jadi pasti mungkin sangat perlu konsentrasi gitu ya, perlu benar-benar khusyuk dan perlu benar-benar mendengarkan Tuhan. Nah, jadi benar-benar Musa 40 hari 40 malam di atas puncak Gunung Sinai itu, nggak makan, nggak minum, benar-benar cuman berdoa dan berbicara sama Tuhan. Wah, coba adik-adik bayangin ya, 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum. Waduh, Koko aja kayaknya sehari nggak makan nggak minum udah lemes. Gimana 40 hari 40 malam ya, bisa dibayangkan. Nah, cuman Musa nggak lemes, Musa nggak kelaparan, karena dia ada di dalam perlindungan Tuhan, ada Tuhan di situ. Nah, dia sudah terpenuhi, sudah nggak merasa lagi lapar, bahkan mungkin diberikan energi terus sama Tuhan itu, karena Tuhan memelihara Musa gitu. Jadi nggak apa-apa nggak makan 40 hari 40 malam. Nah, tapi dalam 40 hari 40 malam itu kan Musa ada di puncak gunung tuh. Wah, terus bangsa Israel gimana tuh ceritanya dalam 40 hari itu? Nah, jadi mereka pasti lihat dong, wah, Harun sama tua-tuanya udah pulang nih. Wah, mana nih Musa? Oh, katanya dia masih ke puncak itu mau ketemu Tuhan gitu ya, mau menerima 10 firman Tuhan. Oke. Nah, ya udah ditunggu. Tapi mungkin nggak tahu ya, mereka nunggu 40 hari gitu. Pokoknya nunggu lah gitu. Ya, akhirnya ditunggu 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Wah, kok nggak turun-turun nih Musa nih? Mana nih? Wah, jangan-jangan ada apa-apa nih. Wah, jangan-jangan dia kecelakaan di atas tuh. Waduh, ntar kalau dia meninggal, siapa yang mimpin bangsa Israel dong? Kita nggak tahu nih mesti gimana. Ini jalan ke Kanaan tuh gimana, ke tanah perjanjian tuh gimana. Perlu Musa untuk memimpin nih. Wah, orang-orang Israel mulai panik ya, mulai khawatir. Wah, ini gimana. Akhirnya, mereka datang kepada Harun. Harun, ini kita udah nggak ada pemimpin nih, kira-kira seperti itu ya. Ayo dong bikinin kita Tuhan, bikinin kita Allah yang bisa dilihat. Wah, kaget dong ya Harun denger itu. Wah, apa maksudnya nih Tuhan yang bisa dilihat nih? Masa kayak patung gitu, kayak bentuk Musa atau bentuk apa gitu, gimana caranya? Nah, dan Harun juga tahu, wah ini udah menyimpang dari Tuhan, ini udah yang mereka minta tuh bukan Tuhan, cuman dewa gitu kan, ya patung-patung gitu yang bukan Tuhan. Wah, ini nggak bisa. Nah, Harun tahu dong, Harun mencoba mencegah bangsa Israel gitu, dibujuk. Kalian jangan loh kayak gini, nanti Tuhan marah, nanti kalian dihukum. Nah, tapi bangsa Israel nggak mau dengar. Pokoknya semua mengurumuni Harun, terus bilang, pokoknya kami mau ada Allah yang bisa kami lihat gitu. Wah, ya udah akhirnya Harun mungkin mulai takut juga ya, kayak dikelilingin orang-orang gitu, terus mulai marah kan, pasti serem juga ya. Ya akhirnya ya udah dia bilang, ya udah kalian sekarang kumpulin semua perhiasan emas. Wah, mungkin dia Harun pikir, wah ini kalau orang-orang disuruh ngumpulin kasih semua emasnya kan, wah pasti mikir 2 kali ya kan, tiba-tiba disuruh kasih kalung emas kan, itu pasti mahal banget gitu ya. Wah, tapi ternyata orang Israel mau kasih. Akhirnya semua dikumpulin ke Harun semuanya, perhiasan emas, dan emas ini dilebur dan dibentuk sebuah patung anak lembu emas gitu. Jadi mungkin agak gede gitu ya patungnya, segede orang mungkin gitu. Semua terbuat dari emas gitu. Wah, bagus mungkin ya. Ya udah, nah, akhirnya udah jadi itu. Ya akhirnya karena orang Israel seneng pasti, wah ini udah jadi nih patungnya warna emas gitu. Ya udah, terus Harun bilang, nah orang Israel inilah Tuhanmu gitu. Wah, seneng orang-orang Israel yang denger itu ya. Wah, karena ya apa yang mereka minta dikasih gitu ya. Wah, seneng. Nah, besoknya akhirnya orang Israel besoknya datang ke patung itu, memberikan persembahan, memberikan menyembah patung gitu ya, menyembah patung, dikasih persembahan, dikasih mungkin juga
korban sembelihan, terus juga orang-orang Israel kayak menari-menari di depan patung itu udah dianggap kayak Tuhan gitu. Wah, terus kira-kira gimana ya Tuhan Allah waktu ngelihat gitu? Pasti sedih ya, wah ini bangsa Israel udah aku berkatin, udah aku tuntun keluar dari Mesir, dari penjajahan. Kok sekarang mereka malah menyembah patung yang bukan Tuhan gitu kan. Wah, pasti sedih dan marah Tuhan kan. Akhirnya Tuhan ngomong ke Musa, ini bangsa Israel sedih pasti ya Tuhan ya. Wah, ini bangsa Israel nggak tahu berterima kasih ini. Udah dibebasin, tapi mereka malah menyembah berpaling, menyembah Allah lain gitu kan. Menyembah patung. Udah Tuhan bilang, aku akan membinasakan bangsa Israel. Wah, Musa dengar itu langsung, wah kaget ya. Waduh, wah ini mereka ngapain nih bangsa Israel nih sampai Tuhan marah begini. Akhirnya Musa membujuk Tuhan, jangan dong, ini udah kasihan mereka udah dibawa keluar dari Mesir. Nanti kalau orang-orang Mesir dengar mereka semua dibinasakan, wah mereka akan mencemooh Tuhan gitu ya. Wah ini bangsa Israel malah binasa gitu kan di ini. Ya akhirnya Tuhan mengasihi bangsa Israel juga dan dia bilang, ya udah aku tidak akan membinasakan tapi tetap harus dihukum orang-orang Israel. Ya. Akhirnya Musa turun dari Gunung Sinai, udah 40 hari itu kan. Udah turun sampai dia ketemu bangsa Israel dari jauh udah kedengeran tuh mungkin ya kayak tari-tariannya, kayak mereka nyanyi-nyanyi, teriak-teriak mungkin ya dari jauh udah, dan pasti dari jauh udah kelihatan tuh lembu emasnya gitu kan. Wah, pasti Musa langsung marah gitu ya. Wah, dia udah tahu nih ini Tuhan pasti murka, Tuhan pasti sedih karena perbuatan bangsanya. Pasti dia marah dong sama bangsa Israel gitu. Wah, akhirnya dia datang ke depan lembu emas itu, orang Israel lihat dia kira-kira gimana. Mungkin kaget ya, takut lah. Wah, langsung tiba-tiba, walah, ini kok Musa tiba-tiba muncul. Tadinya dipikir udah meninggal gitu kan ya. Wah, gawat nih, wah gawat. Kita udah nganggap dia udah meninggal, terus kita udah bikin Tuhan lain, kita udah bikin patung lain, wah gawat nih gimana, pasti pada takut, pada gemetar gitu ya. Tapi ya semua tetap dengerin Musa gitu. Akhirnya Musa langsung bilang, pokoknya mereka juga pasti Israel kan tahu tuh mereka salah. Ya udah akhirnya Musa bilang, udah ini patung dihancurkan, nggak cuma dihancurin, digiling sampai sehalus-halusnya. Coba bayangin teman-teman, adik-adik, patung yang agak gede gitu ya, digiling, dihancurin dan digiling sampai kayak mungkin kayak pasir gitu, kayak bubuk gitu ya. Seberapa hancurnya itu ya patung gitu ya. Bener-bener hancur banget lah gitu pokoknya. Nah, bahkan udah digiling gitu, terus disuruh campur ke air, suruh orang-orang Israel minum. Wah, ini sebagai hukuman gitu ya. Ini kamu udah yang Allah yang kamu mau coba sembah tuh, minum tuh gitu istilahnya gitu kali ya. Ya, terus nggak cuma itu, akhirnya Musa jalan kayak ke pintu kemah, mungkin pintu gerbangnya gitu ya bangsa Israel itu. Terus dia bilang, ayo siapa yang masih mau percaya sama Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan datang. Nah akhirnya datanglah suku Lewi. Jadi kan bangsa Israel ada 12 suku ya. Nah suku Lewi ini yang diperuntukkan untuk melayani Tuhan gitu. Nah jadi datanglah orang-orang suku Lewi, ya kami mau melayani Tuhan. Nah, maka terus Musa bilang, udah kalian ambil pedang kalian dan kalian bunuh semua orang yang menyembah patung itu. Wah, mungkin kaget kayak, wah ini berarti mereka harus bunuh saudara mereka sendiri gitu kan, satu bangsa. Waduh. Cuman ya karena mereka tahu juga kehendak Tuhan dan Tuhan mau menghukum bangsa Israel, akhirnya dilakuin. Akhirnya dibunuh semua tuh orang-orang yang menyembah, dan hari itu ada sekitar 3.000 orang Israel meninggal gitu. Wah. Jadi di hari yang awalnya mereka sukacita gitu kan, tapi menyembah Allah lain, akhirnya berubah jadi hari yang menyedihkan gitu. Nah, makanya itu teman-teman, ini contoh cerita ya dari bangsa Israel. Kalau kita menyembah berhala, kita menyembah patung-patung, Tuhan tuh sedih, Tuhan tuh sedih dan kasihan. Maksudnya, kamu kenapa menyembah Tuhan lain, padahal kan kamu tahu aku yang memberkati, aku yang mengasihi kamu. Tuhan tuh mengasihi kita loh. Jadi kalau kita malah nggak mengasihi Tuhan tapi mengasihi yang lain, Tuhan pasti sedih kan. Kayak contohnya mungkin gini ya, kalau adik-adik pernah mungkin punya piaraan atau kayak kucing gitu ya. Nah kalian udah kasih sayang, udah dikasih makan, udah dimandiin, udah dielus-elus, tapi kemudian waktu mau
diajak main misalnya, malah nggak mau, malah pergi, malah mungkin mainnya sama teman kamu yang baru datang gitu kan, wah mungkin ya sedikit rasanya kayak, wah kamu kok aku udah kasih makan malah lebih mengasihi teman aku gitu ya, mungkin nah itu sedikit ilustrasi rasanya gitu mungkin kalau Tuhan melihat kita berpaling gitu, melihat kita menyembah Allah lain. Nah, jadi rasanya sedih lah pasti gitu ya. Nah, jadi makanya adik-adik kalau mungkin diajak teman gitu ya, ayo kita menyembah patung ini gitu, atau ayo sembahyang di kuil atau di mana. Jangan mau ya teman-teman, karena kan adik-adik kan tahu kan kita udah jadi miliknya Tuhan, kita ini punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang mengasihi kita. Jadi janganlah kita menyakiti hati Tuhan gitu ya, janganlah kita menyembah patung-patung, karena Tuhan juga murka, dan itu juga bahkan jadi hukum kedua dari 10 perintah Tuhan gitu ya. Nah, oke teman-teman, adik-adik, kita mau ayat hafalan untuk minggu ini yang tadi kita barusan baca. Udah masih ingat nggak yang tadi? Keluaran 20 ayat 4 sampai 6 ya, adik-adik. Yuk kita baca lagi ya sambil kita coba hafalin nih, agak panjang soalnya. Oke. Kita baca ya, 1 2 3. Jangan membuat bagimu patung-patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Satu dulu nih, ayat 4. Ya, sekali lagi ya, kita coba hafalin. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yuk, kita coba tutup ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau di bumi di bawah, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, ini ayat 4 ya. Masih ada 2 lagi. Ayat 5 ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Sekali lagi ya, ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, kita coba ya, tutup. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, karena aku, Tuhan Allahmu, adalah Tuhan yang cemburu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa, kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, ayat 6 nih terakhir ya, ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sekali lagi, tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, coba ya kita hafalin. Tetapi aku menunjukkan kasih kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada firman perintah-perintahku. Ya, memang agak panjang adik-adik. Kita coba hafalin ya di rumah. Oke, jadi untuk koko mau tutup, jadi minggu ini kita belajar tentang perintah Tuhan yang kedua ya. Yang kedua yaitu jangan menyembah patung apapun yang ada di bumi. Oke, adik-adik, kita mau tutup ya. Koko mau tutup dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah belajar perintah Tuhan yang kedua, yaitu jangan menyembah patung. Terima kasih Tuhan atas perintah-Mu, Engkau
sudah mengasihi kami, dan kami mau Tuhan untuk mengasihi Engkau juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini boleh tertanam di setiap hati kami, dan kami boleh terus ingat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya udah dengerin Koko. Diingat ya ayat hafalannya, dan semoga ingat terus nih hukum Tuhan yang kedua ya. Jangan menyembah patung. Dadah.